Bab 1061, Keterampilan Tersembunyi. Ketika para murid dari lembah api terbakar di tanah kosong melihat Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk menahan serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung kejutan samar ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 kali pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Dou Zong Bintang 8 jelas dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huo'er di sampingnya juga mengangguk dengan lembut. Matanya berisi kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak keluar. Segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekelompok bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari kejauhan. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan skill Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kami terlalu besar. Kemungkinan bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Petik 2. Hati Xiao Yan tertawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari seberapa besar dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang 8 Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e di tempat ini. Kalau tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, kemungkinan apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak segesit gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya aku harus keluar semua. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douki hijau giok yang megah memenuhi seluruh tubuhnya. Douki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Douki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan dapat menanggung 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan cahaya api menyala di atasnya. Palu perangnya seperti tangan besar terkepal dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh dan ledakan sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia. Sosok merah tiba-tiba tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah merah terang di sana. 5 bekas luka darah baru saja muncul ketika mereka ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas yang murni Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat menarik diri, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak jarak antara Dou Zong Bintang 8 dan Dou Zong Bintang 1. Jika dia tidak mengandalkan efek gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Paling tidak, Xiao Yan masih bisa sedikit membalas meski terlihat sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, sepertinya aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai Buddha yang marah. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat menarik kembali.
Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang menarik diri dengan cepat tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga menginjak tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan menyerbu ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan buru-buru melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin terdengar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu singkat. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat dibanting ke sosok itu. Kekuatannya yang besar dan perkasa mengirim Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak tetua lembah api yang terbakar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar, akui kekalahan. Jika aku yang lama ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyum aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa terpana. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya segera mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu secara bertahap menjadi lebih tipis. Sosok yang tidak jelas perlahan keluar dari sana. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari antara giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung beberapa kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi muram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, aku yang dulu memang meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan diri. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak muka karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal dari pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar langkah pengganggu yang terlalu berlebihan untuk menggunakan keterampilan Dou yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari oleh semua orang yang hadir. Kepala lembah dari lembah api yang membara ini memang sangat marah kali ini. Penatua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen.
Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Terlebih lagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, ganas di bawah pengaruh api Douqi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi pusatnya. Segera setelah itu, jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan. Bang! Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang melesat seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah tuanya samar-samar memiliki ekspresi biadab. Telapak setan api yang mendominasi. Tangan besar itu ditutupi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat menabrak dengan marah ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, sebuah teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul. Bab 1062, Sukses. Teratai api 3 warna berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali diputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang untuk dengan jelas merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Apalagi suhunya juga naik dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak akrab dengannya. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan penghancur yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, penatua ketiga dari lembah api terbakar akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, bintang 1 Douzong, akan mampu melepaskan kekuatan menakutkan ini, bahkan dia takut, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao Yan menakutkan, telapak setan api yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia tidak hanya tidak terguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah 10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan apapun di pihaknya akan membuatnya menjadi sangat sengsara karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Douqi yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar hadir di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya untuk buru-buru menutup mata mereka. Mendominasi Fire Demon Palm, Fire Demon Encasing Wall. Aura dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan keras. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya yang kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Penatua ketiga telah menggunakan segel setan api terkuat di tetua setan api yang mendominasi. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen, yang membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 kali pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzong. Apalagi, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Douzong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol.
Kesenjangan antara bintang 1 dan bintang 8 Douzong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia tampak sangat berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama 10 tes pertukaran ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan dari berhasil mendapatkan Skyfire Tree Misterius canggih. Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin membiarkan saya bersenang-senang, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Sebuah ekspresi setan melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba diayunkan dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba melesat. Wu Chen mengeluarkan raungan marah saat lotus api menembak mendominasi Fire Demon Seal. Raungan baru saja terdengar ketika cahaya segel api merah misterius segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu juga sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat ia turun dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna melayang lebih dekat. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang mengerikan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu sunyi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berhenti pada saat ini. Bang! Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama 1 tarikan napas. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Douzong langsung muncul di tempat di mana keduanya bertabrakan. Grek, badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras mengayunkan ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampaknya telah menerima pukulan berat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan tali yang dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan berat, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini naik, tetapi juga membangkitkan energi, mengubahnya menjadi liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang pada saat ini. Badai energi yang sangat besar berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai saat menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang menghujani badai menyebabkan ekspresi mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh pecah setelah terlibat oleh kekuatan itu. Semua sesepuh dari Burning Flame Valley di depan aula besar, termasuk Elder kedua, menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah sebuah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh lembah api yang membara. Jika aku tidak membereskan kekacauan ini, kemungkinan Burning Flame Valley akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam beberapa saat. Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zhen marah. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Lagi pula, Skyfire Tree Misterius canggih bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampaknya langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba memisahkannya. Dengan tindakan menarik ini, sebuah retakan, berukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di ruang angkasa. Garis retakan itu berisi kegelapan tanpa akhir, yang menyebabkan seseorang samar-samar merasa takut. Mencabik-cabik ruang,
Kemampuan menggetarkan jiwa ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Douzun. Pergi. Tangan Tang Zen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan mereka. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja terlempar ke garis spasial ketika dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap itu benar-benar menghilang. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega setelah melihat hal yang menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Jika Tang Zen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zen menghela nafas setelah menyelesaikan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang Dominating Fire Demon Palm. Mustahil baginya untuk menciptakan badai energi yang begitu menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh lotus api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa mendapatkan api surgawi untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api pembakaran saya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini, benar-benar luar biasa. Tang Zen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar dia mencapai tingkat seperti itu. Segera kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, keduanya berjuang sejenak sebelum bangkit dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang tampak menyedihkan terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar menjadi dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia tersapu ke dalamnya, kemungkinan dia akan, setidaknya, berakhir dengan cedera serius. Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun, ada panas yang lebih besar untuk itu. Saat itu, lotus api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada Douzong bintang 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk berurusan dengan seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zen beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen sudah kalah, menurut aturan, Skyfire Tree Misterius Canggih seharusnya menjadi milikmu, selamat. Bab 1063, Mewarisi Teknik Rahasia. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Kepala Lembah Tang. Tang Zen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang lama hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. 10 tes pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini bahkan tidak akan ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Tang Zen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, penatua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini? Petik 2. Penatua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai kesepakatan, aku yang lama secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah.
Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa penatua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat ke sekelilingnya saat dia memerintahkan, semua orang harus bubar. Banyak murid Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakui dia setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang samar-samar ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit berubah-ubah. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, ikuti aku, dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah lembah yang dalam setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. The Skyfire Tree Mysterious Chang'e adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Tang Huo'er. Xiao Yan, kelas teknik Dou apa yang dimiliki oleh Lotus Api yang kamu gunakan sebelumnya? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia melamun sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, teratai api itu adalah sesuatu yang saya buat menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Api teratai Buddha marah adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha yang marah ini. Setelah bertahun-tahun kesempurnaan, kekuatan api teratai Buddha marah tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapainya adalah hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh teknik Dou lain yang Xiao Yan latih. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah api teratai Buddha yang marah memiliki terlalu banyak implikasi. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur fragmen batu telah dipersingkat saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalan pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung itu, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah aula teknik Burning Flame Valley Dou kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya, Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga aula teknik Dou. Ikuti aku. Perubahan 3 misterius Skyfire adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api pembakaran saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan memperoleh warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, dia berjalan ke aula besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan aula teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk kepada Tang Zhen. Tetua, tolong buka aula teknik Dou. Tang Zhen melambaikan tangannya dan samar-samar meminta mereka. 3 sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat yang bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk bertonton riak yang kuat setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru saat itulah aula besar mengeluarkan suara berderit saat perlahan dibuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka.
Xiao Yan dan Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Baris demi baris tersusun rapi, rak-rak tinggi memasuki mata mereka. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga dari aula teknik Dou berukuran tidak terlalu besar. Sepintas itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini tertutup oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan padanya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah level ini. Ada cahaya merah menyala di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal itu tergantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sekilas orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Sebuah ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree misterius canggih yang lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius Skyfire ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan serius. Kamu telah menyelamatkan hidup Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari saya yang lama. Lagi pula, aku yang lama hanya memiliki 1 anak perempuan ini. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan perubahan misterius 3 langit yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tempat terlarang di lembah api terbakarku. Oleh karena itu, saya yang lama akan tetap berjaga di sini. Petik 2. Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting bagi faksi manapun. Tang Zhen sudah sangat membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela napas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini sangat besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Dou memancarkan cahaya merah menyala secara samar. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Apa yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat yang sangat hebat untuk berlatih teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Tidak heran, Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa perubahan misterius 3 langit sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan misterius 3 Skyfire ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur-angsur menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya.
Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti Burning Flame Ancestor saat itu. Bab 1064, Xiao Xuan. Leluhur api yang membakar. Tang Huo'er di sampingnya sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang telah tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Leluhur api pembakaran adalah pendiri lembah api pembakaran kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua ini. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api pembakaran ini. Tampaknya kesenjangan waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api pembakaran sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Douqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douqi. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Doudi yang legendaris, Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman bagi para ahli pada masa itu. Doudi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Gelar ini tidak memerlukan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki jumlah tekanan yang tak ada habisnya, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli pamungkas yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Piltover. Mereka semua saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dia dari faksi mana? Mungkinkah sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa Skyfire Tree Mysterious Chang'e telah dibuat olehnya. The Skyfire Tree Mysterious Chang'e diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er langsung melebar kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jelas, dia tampak dalam keadaan tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena sudah terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah, Tang Zhen mengangguk sambil menjawab. Siapa nama ahli misterius dan pamungkas ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan agak ragu, dia sepertinya, dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi-faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada seorang pun seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya menjadi jauh lebih rendah daripada faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di samping. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia terkait dengan penatua Xiao Xuan ini? Petik 2. Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao sama banyaknya dengan rambut sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini terkait dengan Xiao tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Secara alami, dia tidak akan begitu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api yang membara dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiao Yan dan ahli dari zaman itu.
Kamu tidak boleh meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukan orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk teratai api-api surgawi miliknya, apalagi, dia hanya sekitar 20 atau lebih, namun dia memiliki banyak pencapaian dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zhen beralih ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er menjulurkan mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Anak muda yang begitu berbakat bukanlah seseorang dari lembah api terbakarku. Bagaimana tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa membuat gerakan sedikit pun. Jika napasnya tidak tetap konsisten, kemungkinan Tang Zhen akan berpikir bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih mempertahankan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Saat itu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil menatap Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur di dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen menjelaskan dengan samar. Setelah saya mencerna semua pengalaman yang telah saya serap, saya masih akan dapat terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat hebat. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah dari lembah api terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan dapat mengomel Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye, Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan melanjutkan omelannya. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya ketika melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan diselimuti cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sejenak sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Sebuah kekuatan hidup melonjak ke matanya yang kusam. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen tidak dianggap sangat baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak atas ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire seharusnya ada di kepalamu, kan? Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Change. Ini termasuk tidak hanya perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan Skyfire Tree Mysterious Change ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. The Skyfire Tree Mysterious Change mungkin dapat memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan bertarung Anda secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan ganas.
Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah berlatih perubahan pertama dari perubahan misterius 3 Skyfire selama bertahun-tahun. Dia sudah mampu mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena kamu sudah mendapatkan perubahan misterius 3 langit, ayo tinggalkan aula dulu, Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menyusuri aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan gembira saat dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena Skyfire Tree Mysterious Chang'e sudah ada di tangannya, tentu saja tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen memiliki niat untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus memiliki beberapa bisnis penting. Saya yang lama tidak akan bersikeras, tetapi Anda harus ingat untuk tidak membocorkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e. Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah dari lembah api yang membara, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakarku. Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya saling menangkupkan tangan. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari Burning Flame Valley. Bab 1065, Berita tentang Dokter Peri Kecil. Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire Tree Mysterious Chang'e. The Skyfire Tree Mysterious Chang'e adalah teknik rahasia tingkat puncak dari lembah api yang membara. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Lagi pula, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Karena memiliki api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dia secara kebetulan mampu melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Seperti yang dikatakan Tang Huo'er, teknik rahasia semacam ini tampaknya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia akan benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu menyedihkan setelah baru saja bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Chang'e meletus sangat liar dan ganas. Ini bahkan lebih ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di wajah Xiao Yan. Lagi pula, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Perubahan 3 misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di lembah api terbakar. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode Qi yang misterius seperti mantra api? Sepertinya bahkan jika saya benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 Skyfire, saya seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, 3 perubahan misterius Skyfire akan sangat mengejutkan semua orang.
Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali ketika dia memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Saya bertanya-tanya bagaimana pengumpulan informasi Liu Qing telah berjalan sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racun sedihnya memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu bagus, semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi sinar cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan. 10 menit kemudian ketika Xiao Yan tiba di luar istana klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, apakah Anda Tuan Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini ada keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit kejutan di hatinya, dia tetap tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat ketika mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru menyuruh seseorang masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Kamu akhirnya kembali, aku pikir sesuatu telah terjadi padamu di Burning Flame Valley. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan beberapa waktu membantu Burning Flame Valley memperbaiki pil obat. Petik 2. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda, Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Mengapa? Saat ini, banyak faksi menyadari bahwa klan Liu saya memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencoba menjalin hubungan denganmu, seorang Grandmaster alkemis muda. Cek tes, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer, Liu Qing menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang yang datang cukup banyak. Di antara mereka termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah kamu akan menjadi tetua kehormatan mereka. Tidak perlu untuk penatua kehormatan ini, saya tidak bermaksud untuk tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, aku tahu kau tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolak mereka. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan benar, itu akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan pembicaraan ke topik utama, apakah Anda punya berita tentang masalah yang saya beritahu Anda terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke paviliun batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, ya, saya punya berita. Perhatian Xiao Yan menjadi sedikit kuat ketika dia mendengar ini. Xin Lan yang kamu sebutkan itu seharusnya menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xin Lan, kata Liu Qing. Kamu klan. Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat. Paling tidak itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa memasuki kursi tetua di Pil Tower bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, wilayah Pil dipenuhi dengan segala macam orang. Banyak faksi kuat di benua itu memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Pil Tower. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi Elder di Pil Tower. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi Pil Tower Elder? Xiao Yan bertanya.
Karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Melanggar janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya harus cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Pil Tower. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Pil Tower untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita terkait dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun sedih yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya membuat orang merasa takut, telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang berpikir bahwa konstitusi racun semacam ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu telah muncul lagi, ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang dokter peri kecil yang buruk dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Selain itu, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun. Terlepas dari bahaya apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percaya tanpa syarat di hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan turun tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang bisa diciptakan oleh tubuh racun sedih ini. Liu Qing mengerti sedikit saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es. Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang aku tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik dengan tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu telah terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Bab 1066, bergegas ke wilayah tengah. Dari ekspresi muram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Kekuatan Lembah Sungai Es tidak kalah dengan lembah api pembakaran. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Aku akan melakukan perjalanan ke Pil Region. Xin Lan telah bersama dengan dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah tetap berada di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi bersamamu. Saya sedikit akrab dengan Pil Region. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka tubuh racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu hanya harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu mengenai masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan.
Lin Yan mungkin tidak mau, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Do Huang, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin berakhir membebani. Karena itu, dia tidak terus bersikeras. Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan melarangmu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat menuju ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan memungkinkan dia untuk menghindari tersesat di wilayah tengah. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima peta itu. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak mengetahui apakah dokter peri kecil itu hidup atau mati. Dia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia perlu menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dengan dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk, baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur wormhole untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, kamu harus berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dan penuh dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Liu Qing menatap penjaga yang berlari keluar sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia sedikit mengangguk meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan wormhole. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada perjalanan 5 hari dari sini ke wilayah tengah, Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah siswa paling menonjol dari akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lagi. Dia berbalik dan berjalan ke wormhole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan berangsur-angsur menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan besar akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba mengejar, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak terang. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini kemungkinan tidak akan menjadi perjalanan yang santai. Keributan yang ditimbulkan oleh tubuh racun sedih di dataran tengah agak melebihi harapan Xiao Yan. Selain itu, ada orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular giok hijau 3 giok, yang bahkan mengejutkan Yao Lao. Namun, karena hal inilah dia akhirnya menarik cakar klan Mo. King Lin.
Gadis dari waktu itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain baginya. Kemungkinan besar, setelah tahun-tahun ini, gadis pemalu dari waktu itu telah menjadi sangat cantik. Namun, saya masih perlu menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghela napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh dari Xiao Yan. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak mempersiapkan diri dengan baik, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk dengan cepat mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sesegera mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Douzun, saya akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat yang saya kumpulkan dari api binatang itu juga harus sedikit ditingkatkan. Jika tidak, api transformasi kehidupan yang saya buat saat ini hanya dapat memungkinkan saya untuk menggunakan teratai api pemusnahan sekali. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Situasi yang dia hadapi kali ini kemungkinan adalah yang paling suram yang pernah dia hadapi. Karenanya, dia harus mengerahkan semua upayanya. Aku juga harus mulai berlatih 2 perubahan tersisa dari perubahan 3 misterius Skyfire selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, beruntung saya telah mendapatkan warisan. Kalau tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin dan tegas. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu trufnya dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan perubahan 3 misterius Skyfire. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, Xiao Yan sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari leluhur Burning Flame Valley, yang memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam berlatih perubahan misterius 3 Skyfire sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan terbangun dari latihannya, dia secara kebetulan bisa melihat lingkaran berwarna perak yang jauh. Ada riak spasial padat yang menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekujur tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan itu mendekati tempat di mana lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan gundukan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, swoosh, ia bergegas ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak tumbuh lebih terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, swoosh, ia menembus lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah aku, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1067, Kota Ye. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform ini sepenuhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa platform batu ini tingginya hampir 100 meter.
10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampil menjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dari tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam gelap yang samar-samar menyebar darinya. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruang setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain melintas di ruang yang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah diludahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Memang layak menjadi tengah benua Douqi. Hanya titik transit wormhole ini sudah sangat megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam terdiam. Tempat ini memang wilayah pil alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah. Lembah Sungai Es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah Sungai Es. Petik 2. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita racun sedih yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Yang disebut wanita racun sedih kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu tidak terduga, lembah Sungai Es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan melingkarkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, Xiao Yan tahu bahwa gambar di kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi, adik laki-laki ini baru di wilayah pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa tersanjung pada Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, ada desas-desus bahwa lembah Sungai Es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiao Yan secara acak melemparkannya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi kegembiraan saat menerima kantong uang itu. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens ketika dia buru-buru berkata, Tuan ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah Sungai Es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah Sungai Es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, kedua sesepuh ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Petik 2. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah, apa yang terjadi pada akhirnya. Lembah Sungai Es telah mengirim cukup banyak ahli. Namun, wanita racun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah Sungai Es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita racun yang menyedihkan menderita tetua misterius mata surgawi kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah Sungai Es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah mengajukan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiahnya. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum.
Rasa dingin di kelopak mata Xiao Yan yang lebih rendah menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah sungai es yang mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu. Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun telah mencari begitu lama. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak faksi yang ingin bertindak. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh wanita racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Akibatnya, faksi lain tidak lagi berani campur tangan, karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara engah, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing kepadanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arahnya, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling bisa bertarung dengan Dou Zong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti bukan tandingan pihak lain jika mereka memiliki 2 Dou Zong. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika sesuatu terjadi padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara yang seperti kilat. Ye City tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan. Itu hanya 1 hari atau lebih perjalanan. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan Beast Flames. Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi bagian tengah wilayah dataran tengah atau bahkan benua Douqi. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisinya secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 Beast Flames dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua api binatang yang dia peroleh, dengan pengecualian yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkannya ke dalam benih api pengubah kehidupan, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiao Yan telah menggabungkan Beast Flame terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang rimbun. Banyak jalan lebar membentang keluar dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol di wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti saat itu. Meskipun demikian, unta, yang hampir mati karena kurus, lebih besar dari kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus untuk ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikahinya sebagai Chaodan. Pada saat ini, sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye.
Seorang wanita berbaju biru menangis dengan marah. Wajahnya yang cantik dan cantik dipenuhi amarah pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau dalam ekspresi ruang rapat tenggelam saat dia berkata, ini tidak seperti Anda tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye. Klan Chao juga merupakan salah satu dari 5 klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye kami. Apalagi Chao Dan adalah seorang alkemis jenius yang langka di klan Chao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya dari klan Ye yang tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Petik 2. Bahkan jika aku benar-benar menikahi Chao Dan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, kamu hanya menyerahkan dirimu untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi kusam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, jika ini tidak berhasil, lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang bahwa Anda berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang Anda bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kucing dan anjing acak. Selain itu, Anda telah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama, tetapi kapan kita akan melihatnya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Di mana dia akan mendapatkan nyali untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Petik 2. Wanita berpakaian biru itu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu terdiam, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang familiar itu melekat di telinga wanita berbaju biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, kakak Xiao Yan. Bab 1068, Klan Ye. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman, Xin Lan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Xin Lan, yang telah memimpin kelompok Xiao Yan ke dataran tengah. Dia tampaknya mengerti maksud Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, maafkan aku. Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xin Lan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan jika Xin Lan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menerobos secara acak ke klan Ye saya. Petik 2. Suara Xin Lan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar itu tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Xiao Yan dengan mata yang sama marahnya. Beberapa generasi yang agak lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini sedang menurun, itu tidak dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Apalagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah Dou Zong bintang 1. Apalagi dilihat dari kursi yang didudukinya, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 Dou Zong. Ikuti aku, bawa aku padanya. Mata Xiao Yan menatap Xin Lan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xin Lan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu anak muda yang kurang ajar. Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk.
Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu telah masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara engah yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda berani bertindak begitu lancang di klan Ye saya. Namun, saya yang lama akan mengajari Anda, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua. Pria tua itu menyipitkan matanya saat melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh keluar dari tangannya yang keriput. Penatua keempat berhenti. Xin Lan buru-buru berteriak. Kepucatan terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, Penatua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga membuatnya kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiao Yan, cepat pergi. Xin Lan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat bahwa penatua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang tetapi mereka masih mampu menghasilkan 2 hingga 3 Douzong elit. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan tangisan Xin Lan. Matanya menatap lelaki tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir dengan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar menekan keinginannya untuk menyakiti. Berat, begitu aku menangkapmu, aku akan menyerahkanmu kepada orang tuamu dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok penatua keempat melintas dan muncul di depan Xiao Yan sementara banyak tatapan, yang berniat menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan api berwarna hijau muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang aneh. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonik yang rendah dan dalam muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan-lahan merentangkannya. Bang! Tinju dari elder keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiao Yan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorakan terdengar, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa pemuda kurus dan tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, kumpulan api berwarna hijau di kepalan tangan elder keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan ketika menyentuh telapak tangan Xiao Yan. Itu padam di depan banyak mata yang terpana. Seluruh aula besar telah menjadi sunyi pada saat ini. Para anggota klan Ye, yang sebelumnya menyombongkan diri, saling berpandangan. Mata mereka mengandung beberapa ketidakpercayaan. Meskipun penatua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Douzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya berubah drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang! Sebuah liar menakutkan, kekuatan kekerasan melonjak keluar dari lengan Xiao Yan seperti semburan ketika tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke dalam tubuh elder keempat klan Ye. Grek, kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan susah payah menghancurkan semua pertahanan elder keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan menabrak pilar besar di aula. Seteguk darah segar dimuntahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat penatua keempat yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xin Lan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Douzong. Namun,
Pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Douzong sampai dia memuntahkan darah. Baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xin Lan menatap wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Ekspresi kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik penatua keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xin Lan, ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Douzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka harus sekitar bintang 3 Douzong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti penatua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini adalah klan Ye kami. Mengesampingkan tongkang Anda ke tempat ini, Anda saat ini telah melukai seorang penatua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima diganggu oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiao Yan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika melihat lelaki tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah Pil meskipun klan Ye menurun. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Selain itu, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Saat ini saya tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Sungguh bocah yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiao Yan, tenggelam ketika kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu sedikit jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kau bawa pergi sesukamu. Penatua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan bisa memasuki kursi tetua menara Pil sekali lagi. Xin Lan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera mengerutkan kening sedikit sambil menatap Xiao Yan. Kekecewaan tampak di wajahnya. Usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya punya pendapat saya sendiri tentang masalah ini, pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan lemah. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, teman muda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Xin Lan, silakan tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami memainkan peran kami sebagai tuan rumah. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiao Yan. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau itu saat dia berkata, saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xin Lan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan maju selangkah. Kalau begitu, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Bab 1069, Keberadaan. Ekspresi suram melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Pergi cepat, ekspresi Xin Lan juga berubah saat dia buru-buru berbalik ke Xiao Yan dan memerintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Xiao Yan tampaknya telah mendengar kata-katanya. Douqi perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyum dingin hadir di wajah mereka. Jika kamu benar-benar teman Xin Lan, tolong tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia saat ini hanya peduli dengan situasi dokter peri kecil. Di mana dia akan menemukan waktu untuk repot-repot tentang klan Ye apapun. Ikuti aku.
Tatapan Xiao Yan beralih ke Xin Lan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua tetua klan Ye, yang menghalangi pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan Xin Lan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiao Yan tidak akan lagi peduli tentang janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xin Lan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Penghinaan. Sebuah kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye memblokir pintu keluar ketika mereka melihat kesombongan Xiao Yan. Mereka menjerit dingin dan keduanya menyerang serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan yang melonjak saat mereka meraih bahu Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang 3 Douzong. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak menyala. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang. Kedua tangan tajam elang cakar seperti kedua elder bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan api terpancar saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah drastis. Namun, sebelum mereka bisa mundur, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil memperlihatkan bayangan setelahnya. Mereka dengan kejam mendarat di dada masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Grek. Tinju logam berwarna perak tidak membawa douki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar dari aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata terkejut berhenti pada cahaya perak di samping Xiao Yan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiao Yan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka setan bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di Burning Flame Valley. Menurut tebakan Xiao Yan, ia seharusnya bisa bertarung langsung melawan Douzong bintang 7. Penatua pertama klan Ye ini hanyalah Douzong bintang 6. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan wayang setan bumi. Ini, boneka. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak di Earth Demon Puppet. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiao Yan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Dia menuntut, bisakah saya membawa Xin Lan bersama saya sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu dengan erat mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xin Lan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang lama adalah Ye Zong, penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiao Yan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan-lahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Oleh karena itu, nada suaranya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiao Yan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xin Lan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Ye Zong. Dia berkata, Penatua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiao Yan menyelesaikan masalahnya. Xin Lan buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah membalasnya. Ye Zong melebarkan mulutnya ketika dia melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka berdua pergi. Penatua pertama, penatua keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan dengan satu telapak tangan, berdiri pada saat ini dan menatap Ye Zong.
Ye Zong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan saja, biarkan mereka pergi. Xiao Yan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua Menara Pil. Tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya sedikit kita kenal. Penatua keempat itu ragu-ragu, sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengarahkan pandangan mereka pada klan Ye kami. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan mengucapkan tanpa daya. Sekarang, mari berharap pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar mampu seperti yang digambarkan Xin Lan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini telah memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiao Yan meraih lengan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu seharusnya mengetahui masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiao Yan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xin Lan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya saat dia dengan lembut berkata, saat itu, dokter peri kecil Jie, Ziyan, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian, menatap dokter peri kecil Jie karena kecantikannya. Dalam kemarahannya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuxian juga seorang elit Douzong. Meskipun dia akhirnya sekarat di tangan dokter peri kecil Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Tubuh racun yang menyedihkan adalah representasi dari bencana di wilayah Pil karena telah ada sejumlah bencana yang telah diciptakan sebagai akibat dari meletusnya tubuh racun yang menyedihkan, faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan di tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang baik. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dokter peri kecil ditemukan oleh lembah Sungai Es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli pihak lain dan menderita cedera serius. Kakak Xiao Yan, Xin Lan tidak berguna. Saya bahkan tidak bisa membantu apapun. Mata Xin Lan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan salahmu, kau seharusnya tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan? Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah Sungai Es. Saya bahkan tidak bisa masuk. Xin Lan mengangguk dan berkata, di mana itu? Aliran dewa yang jatuh. Memang tempat itu, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah Sungai Es, dia telah menderita cedera serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa jatuh telah dikelilingi oleh lembah Sungai Es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xin Lan dengan lembut berkata, kakak Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan dingin dan pekat melintas di antara mereka. Pergilah ke aliran dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Saya tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie begitu saya memasuki aliran dewa jatuh. Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, benar, di mana Ziyan? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil? Petik 2. Ziyan, Xin Lan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa pahit, dia telah hilang tidak lama setelah kami tiba di Pil Region. Hilang. Ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang.
Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Identitas Ziyan selalu menjadi misteri. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana yang disebut rumahnya. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xinlan dan menggerakkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia perlu menemukan dokter peri kecil sesegera mungkin. Bab 1070, Aliran Dewa Jatuh. Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humongus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang menembusnya. Tak terhitung jumlah makhluk beracun yang mematikan hadir. Lingkungannya sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran Dewa Jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita racun yang menyedihkan, aliran Dewa Jatuh yang awalnya sepi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di dataran tengah memiliki ingatan yang cukup mendalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di dataran tengah tanpa kecuali. Dimanapun badan racun lewat, kehidupan akan lenyap, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun sedih meletus, dia akan menggigit pemiliknya dan mengambil alih tubuh, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Douzong akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak racun itu ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap erupsi badan racun yang menyedihkan akan menyebabkan dataran tengah kehilangan sejumlah besar Douzong elit. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi mengerikan dari tubuh racun yang menyedihkan terpatri dalam ke dalam hati semua orang di dataran tengah. Itu juga karena ketakutan akan tubuh racun yang menyedihkan ini sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Terlebih lagi, setelah dokter peri kecil membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, wilayah Pil ini, yang telah lama tenang, telah berubah menjadi kegemparan karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, jumlah orang yang tak terhitung banyaknya telah melonjak ke lembah Dewa Jatuh dengan tujuan menemukan wanita racun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pemikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran macam apa yang dimiliki orang-orang ini, lembah Dewa Jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Pil. Aliran Dewa Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia hanya menghabiskan sekitar 1 hari sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa Xinlan. Xiao Yan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya menatap ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di depannya. Garis hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang ke kejauhan. Jenis warna hitam yang jauh ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran dipenuhi dengan beberapa fragmen batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan beberapa kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun.
Kabut racun ini naik dari antara aliran gunung telah menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiao Yan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak ke kejauhan. Dia melihat ke dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran Dewa Jatuh. Jelas mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh memang berbahaya? Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak Xiao Yan, langit aliran dewa jatuh ditutupi dengan kabut racun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari aliran dewa jatuh di bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa yang jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus-menerus mengamati aktivitas di dalam aliran dewa jatuh." Xiao Yan mencondongkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Merekalah yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil Jie Jie. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Saya kira setidaknya ada 4 elit Douzong. Xin Lan merenung sejenak sebelum berkata. 4 Douzong ya? Xiao Yan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak mengerahkan ahli kelas Douzun pamungkas. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, tetua lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh? Xiao Yan bertanya. Ya, Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, ayo masuk ke aliran dewa jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa jatuh. Pintu masuk ke aliran dewa jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam yang menjulang tinggi yang sepertinya mencapai langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka seharusnya adalah orang-orang dari lembah sungai es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan. Udara dingin terus memancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada kejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah wanita racun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda bagi ahli seperti itu. Selain itu, dari tampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita racun yang menyesatkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Douzong elit. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Douzong bintang 1 tidak akan mampu mengaduk banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa waktu sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran dewa jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita racun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran dewa jatuh tanpa halangan di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tetapi itu mempengaruhi visibilitasnya. Selain itu, celah gunung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing.
Kesulitan menemukan seseorang di lingkungan yang rumit seperti itu cukup besar. Ikuti aku. Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul ketika mereka dikepakkan. Ini adalah tikus yang mencari racun. Namun, itu sudah mati untuk waktu yang lama. Setelah penyempurnaan khusus Little Fairy Doctor, ia mampu membawa kita kepadanya. Xin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat ikuti. Xin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda-benda beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Namun, Xiao Yan tidak menghadapi hambatan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Benda yang sangat panas semacam ini menahan zat racun yang gelap dan dingin. Dengan kecepatan Xiao Yan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiao Yan dan Xin Lan tidak menderita kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih mouse, memeluk Xin Lan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiao Yan dan Xin Lan. Kabut beracun berlama-lama di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok putih tetap tergantung di udara. Mereka semua menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Nona racun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan aku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiao Yan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba mengecil. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter peri kecil.